Happy Cuan, salam sehat selalu di masa pandemi. Baik, saya akan coba share screen, tidak berlama-lama, saya share screen terlebih dahulu. Yang sudah saya siapkan dari analisa data yang kemarin. Oke, saya perbesar terlebih dahulu. Baik, sudah kelihatan ya. Jadi ini video ini saya buat per 5 November, kemudian data yang kita dapatkan adalah data per 4 November yang kemarin. Jadi seperti kita ketahui bersama, US election sudah dilaksanakan, cuman belum ada hasil yang pasti ya. Masing-masing pihak masih saling klaim sehingga belum jelas siapa yang menang, Trump ataukah Joe Biden. Seperti kita ketahui, keduanya akan menghasilkan reaksi pasar yang berbeda. Baik, saya lihat juga dari pasar di Indonesia pun juga menunggu hasil tersebut sehingga pergerakannya tidak terlalu besar juga. Oke, sudah kita lihat di sini. Chart yang pertama adalah chart untuk PT Timah. PT Timah seperti kita ketahui sejak awal Oktober itu sudah buyer menguasai, kemudian di pertengahan ada warna abu-abu, kemudian juga di pertengahan Oktober yang berikutnya juga ada abu-abu. Ini kita tunjukkan di kursor saya. Itu menunjukkan bahwa ada keraguan ada pertarungan antara seller dan buyer. Kemudian di hari kemarin seller yang memenangkan pertarungan terbukti dengan indikator yang berwarna merah. Lalu MACD juga mengecil mulai mendekati 0, kemudian juga di situ ada dead cross. Dead cross menunjukkan bahwa PT Timah kecenderungannya untuk turun beberapa hari terakhir ini. Kalau kita lihat di candlestick itu juga menunjukkan bahwa candlestick-nya berwarna pekat ya, artinya candlestick bearish untuk beberapa hari ini. Kemudian kalau chart yang menandakan bandar menunjukkan bahwa bandar masih berada di dalam emiten tersebut, cuman ada distribusi yang dilakukan tujuannya untuk mencari harga yang lebih murah. Itu untuk PT Timah. Dan lanjut ke emiten kode Pewon atau Pakuwon, PT Pakuwon Jati. Ini juga sejak awal Oktober sudah menunjukkan sentimen dikuasai oleh buyer. Tapi hari kemarin ya, awal November, warnanya berubah jadi abu-abu. Artinya ada pertarungan antara seller dan buyer. Kemudian volume perdagangan juga tidak terlalu besar. Lalu MACD-nya juga mulai mengecil. Dan candlestick untuk hari kemarin itu sudah ada brown arrow yang mengarah ke bawah, artinya ada sinyal untuk sell. Kemudian juga kalau kita lihat indikator dari bandar menunjukkan bandar sebenarnya masih ada di dalam emiten tersebut, cuman ada distribusi yang dilakukan sehingga harga menjadi turun. Ini sama ya tujuannya untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Karena sektor properti seperti kita ketahui sebenarnya sudah menggeliat, sudah cukup ada pergerakan sejak awal Oktober ya kemarin karena beberapa mal besar itu sudah dibuka, kemudian juga kegiatan pembangunan konstruksi yang mandek itu sudah dilakukan kembali secara bertahap. Kemudian masuk di emiten berikutnya adalah BJTM atau Bank Jatim. Itu menunjukkan Bank Jatim ini juga sama ya, menunjukkan seller menguasai pasar sejak awal November. Kemudian juga kita lihat di situ volume perdagangannya juga tidak terlalu besar.
Lalu MACD-nya juga mulai mendekati 0. Dan di situ sudah ada sinyal untuk arrow berwarna merah mengarah ke bawah, artinya ada sinyal sell karena memang bearish terus candlestick-nya. Kemudian untuk bandar sepertinya ada 1 atau 2 bandar yang meninggalkan Bank Jatim. Tapi Bank Jatim sebagai growth investment untuk jangka panjang masih cukup prospek. Lanjut ke emiten kode cepin atau Carun Pokpan, ya, emiten ayam ini juga sama bearish ya. Ini karena memang faktor US election yang belum jelas. Itu menunjukkan sentimen berwarna merah, seller menguasai pasar. Lalu MACD nyaris di titik 0 ya. Kemudian juga walaupun di sini sudah ada beberapa hari yang lalu ya ada sinyal brown arrow yang mengarah ke atas, tetapi candlestick yang terakhir kemarin berwarna pekat, artinya bearish. Lalu kemudian di sini juga kalau emiten ya, untuk emitennya itu berwarna, untuk bandarnya berwarna apa? Bandarnya sudah ada di dalam sistem. Lanjut ke berikutnya. Untuk Indofood ini juga sama ya sebagai consumer good, itu berwarna merah. Artinya seller menguasai pasar, kemudian juga volume perdagangan juga mengecil, lalu MACD berada di bawah garis 0. Artinya seller menguasai. Kemudian candlestick di sini berwarna merah, artinya candlestick yang bearish yang menguasai. Kemudian untuk bandar di situ menunjukkan bahwa ada bandar masih ada di dalam sistem. Nah, kemudian di sini ada sinyal merah, bandar sudah mulai meninggalkan sistem. Lalu berikutnya, emiten berikutnya adalah TLKM. TLKM juga menunjukkan hal yang sama. Ini berwarna merah, ya, artinya seller menguasai pasar sejak akhir Oktober. Kemudian juga menunjukkan volume perdagangan juga mulai menurun. Kemudian juga MACD berada di bawah garis 0, menunjukkan bahwa seller menguasai pasar. Kemudian juga candlestick itu berwarna pekat, artinya downtrend. Kemudian juga bandar itu tidak ada di dalam sistem, sudah meninggalkan beberapa hari yang lalu, meninggalkan emiten Telkomsel. Lalu lanjut ke HMSP, itu HM Sampurna, itu menunjukkan di situ sejak awal November seller yang menguasai, kemudian MACD juga berada di bawah 0. Kemudian juga walaupun ada brown arrow yang mengarah ke atas, tetapi candlestick-nya juga berwarna merah ya, jadi berwarna merah di sini. Lalu untuk indikator bandar sudah meninggalkan sistem. Itu untuk HMSP. Lanjut ke berikutnya, Adaro Energi sebagai komoditas saya sengaja ambilkan di sini. Ini juga ternyata sama. Seller yang menguasai sehingga berwarna merah, kemudian juga volume perdagangannya berada di atas, kemudian juga berada untuk MACD berada di bawah 0, artinya penjualan yang menguasai pasar. Lalu bisa dibuktikan di sini di candlestick-nya juga candlestick bearish. Kemudian di indikator bandar itu juga menunjukkan bahwa bandar meninggalkan PT Adaro. Kemudian satu lagi yang terakhir, Pegas ya, PT Gas. PT Gas, PGN ya, ini juga menunjukkan ada berwarna abu-abu, artinya
tidak ada keraguan antara seller dan buyernya. Kemudian juga menunjukkan di situ volume perdagangan juga menunjukkan tidak terlalu besar. Kemudian juga MACD berada di atas garis 0, artinya pembelian sudah masih menguasai pasar. Kemudian untuk candlestick di situ menunjukkan berwarna arrow berwarna merah, artinya sinyal untuk jual. Kemudian juga untuk indikator bandar masih ada di dalam sistem. Demikian yang bisa saya sampaikan, analisa singkat saya harian IHSG, metode bandarmologi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat sobat investor sekalian. Sekali lagi, ini adalah sifatnya edukasi. Segala sesuatu yang terjadi di pasar adalah keputusan di tangan Bapak Ibu sekalian. Salam cuan dan happy profit dan stay healthy untuk kita semua pada masa pandemi ini. Terima kasih. Iya, upload.